Shalom kekasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh yang Kudus mengurapi kami, dan kami percaya gereja Allah baik daat Engkau telah memberkati, dan hari ini kami akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama bersama kekasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah mengurapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan terima kasih buat anugerah-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan. Sekarang kita lanjutin firman Tuhan, dan saya beri judul sukacita. Sebelumnya kita mari merenungkan bersama-sama, kita baca bersama-sama dalam Mazmur 43 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Amin. Kekasih Tuhan, sukacita kita yang sebenarnya sesuai firman Tuhan yang tertulis tadi adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri adalah kegembiraan kita. Tuhan sendiri yang kita harus memberi ucapan syukur. Dunia tidak bisa memberi sukacita yang melebihi seperti sukacita kita hanya kepada Tuhan, kepada Allah. Sekalipun kita memiliki seisi dunia ini, sukacita yang kita alami itu hanya sukacita yang semu, kekasih Tuhan. Tetapi Tuhan mau sukacita yang kita alami adalah sukacita yang benar-benar hanya Allah sendiri sukacita kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain, kekasih Tuhan. Kalau sukacita dari Allah itu bisa memberi kepuasan baik jasmani maupun rohani. Itulah sukacita yang Allah berikan. Itulah sebabnya Mazmur berkata, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Amin. Bisakah kekasih Tuhan untuk kita bersukacita karena Allah? Bisakah kita bersukacita atau bergembira karena Allah? Mari kasih Tuhan, biarlah kita semua bersukacita hanya karena Allah dan bergembira hanya karena Allah. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia memberkati kita. Barusan beberapa hari yang lalu, hari Jumat Agung kita rayakan, dan juga hari kenaikan Isa Al-Masih. Kekasih Tuhan, kita pantas bersyukur. Tuhan Yesus Kristus telah datang di dunia ini dan telah mati di kayu salib, datang menebus kita dari dosa. Itulah sebabnya kita patut bersukacita, karena hanya Tuhan Yesus Kristus sukacita kita. Adakah sukacita itu dalam hati kita masing-masing, kasih Tuhan? Apakah benar kita sudah sukacita hanya Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada yang lain? Kalau kekasih Tuhan belum bisa menikmati kekasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan Yesus sendiri, biarlah kita minta kekuatan Roh Kudus bisa mengajar kita dari hati kita, terutama jiwa kita. Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan agar sukacita kita ini muncul hanya Yesus Kristus, bukan yang lain, kekasih Tuhan. Kalau dasar sukacita kita hanya dunia ini, betapa ruginya kita. Sebentar lagi dunia ini akan digulung bagaikan tikar, akan dimusnahkan, kekasih Tuhan. Kalau kita menaruh sikap hati kita, sukacita kita hanya kepada perkara-perkara dunia ini. Tetapi Allah mau, Tuhan mau kita bersukacita, hanya Dialah sukacita kita. Dan Allah mau kita bergembira, karena hanya Dialah kegembiraan kita. Kalau di dunia ini adalah satu bonus buat kita nikmati, Allah kita yang kita sembah, Allah yang hidup. Itulah sebabnya kita patut bersukacita juga tentang perkara lahiriah, karena Allah tetap memelihara kita, Allah tetap memberkati kita, Allah menjagai kita, dan Allah mendanani kita. Kita boleh bersukacita tentang lahiriah, tentang semua fasilitas yang Tuhan berikan. Tetapi terutama sukacita yang daripada Tuhan itu adalah hanya Dia sendiri. Kita harus merasa puas kekasih Tuhan, sebagaimana kita awal bertobat, berjumpa dengan Yesus, mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia dengan secara pribadi. Maka sukacita itu datang mengalir dalam hati kita, dan sukacita kita itu penuh kasih Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus sukacita kita.
Biarlah sukacita Tuhan tetap senantiasa dalam hati kita, kasih Tuhan. Karena Tuhan adalah kehidupan kita, Tuhan adalah harapan kita, Tuhan adalah kegembiraan kita. Apakah kegembiraan itu ada tetap tinggal dalam hidup kita? Atau apakah gembira kita hanya karena kita mendapatkan uang yang banyak? Atau apakah kegembiraan itu kita hanya karena kita menikmati hal-hal yang apa yang kita inginkan? Kita sudah merasa gembira. Kekasih Tuhan, kegembiraan itu hanya datanglah daripada Tuhan. Mazmur selalu berkata, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Allah adalah sukacita kita, kegembiraan kita, tidak ada yang lain, kekasih Tuhan. Dan biar kita tetap bersyukur kepada Allah dengan kecapi. Kasih Tuhan, mungkin ada yang tidak bisa bermain kecapi, ada mungkin tidak bisa main gitar atau musik-musik yang lain. Tetapi biarlah sukacita kita itu juga keluar dari hati kita yang paling dalam, karena hanya Tuhanlah sukacita kita, tidak ada yang lain. Orang bisa bersukacita kalau orang itu sedang dalam keadaan senang, tapi pada saat dia merasa sesuatu yang tidak enak, hilanglah sukacitanya. Ada yang bersukacita karena dia baru menerima bonus yang besar. Setelah habis bonus itu maka hilanglah sukacitanya. Tetapi apabila Yesus Kristus adalah sumber pokok sukacita kita, maka sukacita itu tidak akan hilang, kekasih Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah kehidupan. Dia hidup. Dia tidak bisa hilang dalam hati kita. Dia tidak bisa hilang dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Mari kasih Tuhan, kita tetap bersukacita senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Dan biarlah kita tetap gembira, kekasih Tuhan, karena kegembiraan itu adalah datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang kalau lagi musim panas, mereka mencari apa? Mencari minuman yang segar, mencari minuman yang ada kata soda gembira. Kekasih Tuhan, apakah bisa bergembira dengan soda gembira? Mungkin mereka merasa adem pada waktu minum es yang dingin. Tetapi setelah selesai minum, maka kegembiraan itu hilang, kekasih Tuhan. Soda gembiranya habis. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita memandang Yesus Kristus, maka sukacita kita, kegembiraan kita itu tidak akan hilang, kekasih Tuhan. Karena Dia adalah kegembiraan kita yang sebenarnya. Dan gembira itu akan kekal sampai selama-lamanya. Dia akan bawa kita ke surga bersama Dia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Dia membuat hati kita bisa gembira. Dia membuat hati kita bisa bersukacita karena Dia. Kenapa kita harus memberikan hati kita gembira hanya untuk Dia? Dan kenapa kita bersukacita hanya untuk Dia? Karena kekasih Tuhan, sukacita yang diberikan Tuhan Yesus Kristus tidak sama seperti dunia berikan. Kita lanjut lagi, kasih Tuhan, di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11. Kita akan merenungkan bersama-sama, kita akan mendengarkan bersama-sama Mazmur yang kelima ayat yang 11. Demikian firman Tuhan, biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Kekasih Tuhan, orang-orang yang berontak, mereka tidak akan merasa sukacita. Orang-orang yang berontak kepada Allah, mereka tidak akan mendapat damai sejahtera, tidak akan mendapat kegembiraan daripada Allah. Di sini dikatakan biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, karena mereka tidak mau mengambil sukacita itu hanya Tuhan. Mereka mau mengambil sukacita daripada dunia, bukan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka mengambil gembira bukan daripada Tuhan sendiri, tetapi mereka mengambil gembira hanya dari dunia ini. Itulah sebabnya tanpa mereka sadari, mereka sudah kasih Tuhan? Sudah melakukan pelanggaran, dan mereka sudah memberontak terhadap Tuhan. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh mengambil sukacita itu daripada Tuhan sendiri dan gembira daripada Tuhan Yesus sendiri. Kasih Tuhan, kita lanjut lagi dalam Yohanes 14 ayat 28. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tuh akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Kekasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita merayakan Hari Raya Paskah. Yesus disalib, Yesus mati, dan setelah Yesus mati, Yesus bangkit kembali. Dan kata Tuhan Yesus, Dia akan pergi kepada Bapa.
tetapi dia akan datang kembali kasih Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus mau kita tetap bersuka cita, tetap bergembira karena kita punya pengharapan yang kekal. Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia katakan, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Kekasih Tuhan berarti kita harus apa juga? Bukan hanya rasa gembira dan berasa sukacita, tapi kita harus apa? Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan hati yang serius, agar kita tahu bahwa sukacita yang Tuhan berikan itu kekal dan dia akan pergi kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus akan pergi menghadap Bapa di surga. Dia datang di dunia menggenapkan janji Bapa. Dia menggenapkan perintah-perintah Bapa dan dia sekalian mengeluarkan kita dari dosa. Bapa lebih besar daripada Yesus Kristus. Dia Allah yang Esa, ketiga yang Esa. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa dalam hidup kita. Allah mau kita tetap bersuka cita. Yesus Kristus mau tetap kita bersuka cita. Dan Roh Kuduslah menjadi penghibur kita dalam hati kita, agar tetap kita bersuka cita dan bergembira. Tuhan menjanjikan hal yang ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Dia katakan tetaplah kita bersuka cita. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, sukacita bukan kita dikasih fasilitas kepuasan di dunia ini. Kita dikasih rumah yang besar, mobil yang mewah. Kita diberikan hal-hal yang harta yang bergelimpangan, tetapi Tuhan mau kita apa? Kita dasar hati kita bersukacita hanya kepada Dia Yesus Kristus. Dasar hati kita bergembira hanya karena Dia Yesus Kristus Tuhan. Itulah sukacita yang asli kekasih Tuhan. Sukacita yang benar, sukacita yang kekal, dan sukacita yang tidak akan hilang dari hati kita. Kita diciptakan Tuhan, kita Allah yang hidup, Allah yang penuh damai sejahtera, Allah yang penuh sukacita, kekasih Tuhan. Kalau ada perasaan-perasaan tidak sukacita, itu bukan dari Allah, bukan dari Yesus Kristus. Biar kita buang itu semua. Sukacita yang dari Allah itu adalah sukacita yang besar, sukacita yang berkekalan. Karena Dia Allah pencipta manusia, Dia menciptakan kita, dan kita patutnya bersukacita terus kekasih Tuhan. Jangan kita bermuram durja, jangan kita bersedih atau bersusah hati. Tuhan tidak menaruh itu dalam hati kita. Tuhan menaruh kita sukacita karena kita punya pengharapan yang besar. Kita punya upah yang besar kekasih Tuhan. Upah di dunia ini hanya satu bonus, bukan bonus yang untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan memberkati kita secara lahiriah, itu karena pemeliharaan Tuhan kepada kita manusia. Dia katakan burung di udara dipelihara, apalagi kita kekasih Tuhan. Itulah sebabnya Dia mau kita tetap bersukacita dengan Dia sendiri, sukacita kita itu, dan bergembira dengan Dia sendiri, kegembiraan kita itu. Apabila kita mengambil sukacita ini dan gembira kita, maka kita akan tetap bersukacita. Seperti kita waktu lahir baru, kita menikmati lahir baru, kita tetap bersukacita. Tidak ada rasa yang lain. Kita melihat kita hanya senyum-senyum dan senyum. Itu tandanya orang bersukacita. Orang yang penuh sukacita, penuh yang meluap-luap, dan juga orang yang bergembira, gembira yang meluap-luap. Jangan sampai kita kebobolan, jangan sampai sukacita yang Tuhan taruhkan itu dicuri iblis kekasih Tuhan. Bagaimana untuk iblis mencuri sukacita itu? Sukacita iblis sering suka mencuri apa? Sukacita kita, iblis dia menaruh apa kepada manusia? Menaruh sakit penyakit, agar manusia itu kehilangan sukacita yang Tuhan berikan. Dia menaruh kebangkrutan agar manusia hilang sukacita. Dia membuat manusia itu kekurangan, membuat manusia itu terpuruk. Iblis membuat manusia itu supaya tidak ada sesuatu. Tetapi Allah datang memberkati kita dan memberi berkelimpahan. Bahkan hati kita Dia berkati. Yesus Kristus memberikan kita sukacita dan damai dan kegembiraan daripada Dia. Kasih Tuhan, jangan kita mau ditipu oleh iblis, tapi biarlah kita tetap bersukacita. Perasaan ini biarlah kita berikan kepada Tuhan. Perasaan itu kasih Tuhan ada di jiwa kita. Apabila kita menghidupi sukacita Allah, maka sukacita Allah itu tetap kekal selama-lamanya. Dan kita menikmati Allah kita, Yesus Kristus. Dan kita menikmati sukacita dan kegembiraan itu ialah Yesus Kristus Tuhan. Baik kita bergerak, kita berjalan, kita makan, kita minum, kita bekerja, sukacita itu tidak akan hilang kekasih Tuhan. Tetaplah kita bersukacita senantiasa kekasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus telah datang membebaskan kita, memerdekakan kita, mengeluarkan kita dari dosa. Itulah sebabnya sukacita yang kita punya itu sukacita yang penuh, sukacita yang abadi, sukacita yang kekal yang diberikan oleh Allah. Kita patut mengucap syukur dan kita patut bergembira karena Dia. Karena Allah yang baik, Allah Yesus Kristus Tuhan kita begitu baik. Dia tidak pernah memberi yang jelek, tetapi Dia selalu memberi yang terbaik. Dia selalu membuat jalan bagi kita, selalu Dia membuat solusi bagi kita.
Ada sesuatu yang selalu yang terbaik yang dia siapkan di depan kita, kasih Tuhan. Kata Tuhan, masa depan yang penuh harapan. Itulah sebabnya biar kita tetap bersuka cita senantiasa. Kita di sikap hati ini, kita bersuka cita dalam roh, supaya kita tidak ketipu dengan hal-hal yang kita melihat. Karena iman kita bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Ialah Yesus Kristus akan datang kembali pada kali yang kedua. Biarlah kita tetap bersuka cita dan tetap bergembira. Kekasih Tuhan, sudahkah kita menikmati sukacita itu? Sudahkah kita menikmati damai sejahtera itu? Sudahkah kita menjadi gembira setiap saat? Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita masuk di dalam ayat yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-28. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-28. Ayat yang keempat, Kolose 1 ayat 12, maaf kekasih Tuhan. Kolose 1 ayat 4 ayat yang ke-12, di sini dikatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Amin, kekasih Tuhan. Kita dijanjikan Tuhan untuk masuk dalam kerajaan terang, kekasih Tuhan. Di bumi ini kita sedang berada dalam kerajaan gelap, tetapi karena Yesus Kristus ada di hati kita, kita menjadi terang bersama Yesus Kristus. Jadi kekasih Tuhan, gelap tidak akan terkontaminasi dalam hidup kita, karena Yesus Kristus adalah terang sendiri. Dia itulah terang yang ajaib ada dalam hidup kita. Dan dia sudah menjanjikan dia akan bawa kita kepada kerajaan terang di dalam sorga yang indah, kekasih Tuhan. Biarlah kita tetap bersuka cita kepada Bapa yang melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kita, orang kudus. Kenapa dikatakan orang kudus? Orang kudus karena apa, kekasih Tuhan? Tuhan telah mati di kayu salib, datang menebus kita, mengeluarkan kita dari dosa, dan dia membenarkan kita. Setelah Tuhan Yesus Kristus membenarkan kita, dia datang apa, kasih Tuhan? Dia datang menguruskan kita dengan kuasa rohnya yang kudus, memimpin hidup kita, memimpin roh kita, agar roh kita mulai dikuduskan sampai menuju kesempurnaan, kekasih Tuhan. Dan kita dijanjikan kerajaan yang terang. Haleluya, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan mau kita tetap bergembira, tetap bersuka cita, karena kita ada bersama-sama sang terang itu, ialah Tuhan Yesus Kristus. Dan dia selalu membuat kita dalam kerajaan terang. Sekalipun dunia ini kerajaan yang gelap, tetapi ada kata firman Tuhan yang lain berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang terang, menjadi terang dalam hidup kita semua. Dan di mana kita pergi dan berada, terang itu ada dalam hidup kita. Dan orang sekitar kita menikmati hadirat Allah itu, menikmati terang itu, kekasih Tuhan. Tuhan mau kita tetap bersuka cita, agar terang itu tetap menyala-nyala, dan terang itu tetap bercahaya sampai pada hari Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Itulah sebabnya dalam Yesaya dikatakan, bangkitlah karena terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Demikianlah kita ada dalam kerajaan terang. Jangan kita takut, kasih Tuhan. Kita ada dimanapun kita berada, tetap kita dalam lingkup kerajaan terang, kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Kerajaan terang itu adalah Yesus Kristus telah memberikan kita, melingkupi kita, memagari kita dengan pasukan malaikat yang kudus dimanapun kita pergi dan berada. Dan ada terang di situ karena kita orang-orang kudus yang ada di dalam kerajaan terang. Dimanapun tempat kita berpijak, tempat itu menjadi terang, tempat itu dikuduskan karena Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita membawa terang yang ajaib itu, kekasih Tuhan. Kita pergi kemanapun kita bersama Yesus Kristus, maka tempat itu menjadi terang. Dan kita akan merasakan dampak dari di mana ada terang Kristus, di situ ada terang, terjadi sesuatu. Di dalam situasi itu akan dirasakan ada sesuatu yang baik, sesuatu berkat, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus akan terjadi di tempat itu. Apabila terang itu datang di tempat itu, kekasih Tuhan. Sebagaimana kita hari ini, kekasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang telah menguduskan kita, Tuhan telah yang membenarkan kita dengan darahnya yang kudus. Dia yang telah menaruhkan kita dengan situasi kerajaan terang itu, kekasih Tuhan. Jadi kemanapun kita pergi dan berada, biarlah kita tetap menikmati kerajaan terang itu. Ialah surga yang indah. Dan Yesus Kristus itu terang sendiri yang ada dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Jangan kita lagi bersusah hati, karena biarlah kita tetap menikmati sukacita yang Tuhan taruh. Dan gembira yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena dialah sukacita kita, kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan tetap bersuka cita. Mulai malam hari ini buanglah segala perasaan susah, buanglah segala perasaan-perasaan tipuan iblis. Itu semua membuat kita seperti
kata dunia mengatakan seperti kodok dalam tempurung. Jangan mau kekasih Tuhan kita harus keluar dari situ, karena kita dalam kerajaan terang itu. Dan biar kita tetap menikmati sukacita Tuhan dan menikmati kegembiraan Tuhan. Dan Tuhan itu sendiri sukacita kita, dan Tuhan itu sendiri kegembiraan kita, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tetaplah bersukacita senantiasa, jangan lagi bersedih hati. Biarlah kita menikmati terus. Nikmati Tuhan Yesus itu dalam hati kita. Beri kesempatan Tuhan menjadi raja dalam hati kita. Dia bertakhta menguasai hati kita dengan penuh sukacitanya sendiri dan penuh kegembiraannya sendiri dalam hati kita, kekasih Tuhan. Agar kita tidak akan kebobolan dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal sajian iblis yang tidak mendatangkan sukacita, yang mendatangkan gelap, kekasih Tuhan. Jangan mau kita menerima itu. Kita tolak dalam nama Yesus. Yang dalam hidup kita hanya sukacita dan gembira, dan kita dalam kerajaan terang itu, kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini, kekasih Tuhan, kita percaya, baiklah kekasih Tuhan, jemaat gereja Allah Baik Daat, tetaplah bersukacita senantiasa dan tetaplah bergembira senantiasa. Saya percaya firman Tuhan ini bisa kita renungkan berulang-ulang kali di rumah, dan kita minta selalu Roh Kudus untuk mengajar kita, karena Roh Kudus itu adalah guru yang baik dan Dia mengajar dengan indah dalam hidup kita, dan kita akan menikmati lebih banyak lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Roh Kudus akan bukakan, dan kita akan menikmati, kita tenggelam dalam sukacita Tuhan dan tenggelam dalam kegembiraan Tuhan Yesus, dan kita merasakan itu dampak dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali, kekasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini, kekasih Tuhan. Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat sukacitamu. Terima kasih buat kegembiraan yang Kau taruh dalam hidup kami. Engkaulah sukacita itu Tuhan yang ada dalam hati kami masing-masing. Engkaulah kegembiraan itu ya Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam hati kami masing-masing. Kami hanya memilih Engkau Tuhan. Kami buka hati kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus, yang membawa sukacita dalam hidup kami dan membawa kegembiraan dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah datang dari surga turun ke bumi, datang menebus kami, menghapuskan segala dosa kami. Dan Engkau telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Engkau telah pergi ke surga, tetapi Engkau tetap mengatur kehidupan kami, membawa kami ke dalam kerajaan terang. Dan akhirnya kami telah ditebus Tuhan, dikuduskan, dan Engkau menyempurnakan kami kembali. Kami layak di hadapan-Mu ya Bapa, karena anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biar kami tetap bersukacita menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Kami percaya atas janji-janji firman-Mu Tuhan. Janji-Mu Engkau tidak pernah berdusta dalam hidup kami. Terlalu banyak bukti nyata Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau menikmati sukacita-Mu. Kami mau menikmati kegembiraan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Biar tetap kekal untuk selama-lamanya dalam hidup kami semua pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya katakan amin.